Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, jenazah ZA pelaku penyerangan di Mabes Polri Kamis dini hari dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua orang tua dan dua kakak pelaku ikut menghadiri prosesi pemakaman. Dengan pengawalan ketat pihak kepolisian, jasad JA pelaku penyerangan di Mabes Polri dibawa keluarga ke TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Iring-iringan mobil jenazah tiba pada Kamis dini hari pukul 1.30 di TPU Pondok Rangon. Peti jenazah langsung diturunkan ke liang lahat dan selanjutnya kakak pelaku mengazankan peti jenazah. Setelah selesai diazankan, petugas pemakaman langsung mengubur jasad pelaku. Ibu pelaku sempat berdoa dan menangis di pusara jenazah ZA. Kamu anak yang baik, tapi kamu bukan yang kamu Mama tinggal ya, kemudian kamu tetap di sini. Allah memanggil kamu yang terbaik untuk keluarga. Semoga ada hikmahnya semua ini. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Usai dikebumikan, pihak keluarga tidak memasang papan nisan di makam gadis 25 tahun ini. Tadi juga WA juga sempat nggak bisa kan? Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi terorisme belakangan banyak terjadi, bahkan pelaku diduga teroris juga banyak ditangkap di beberapa wilayah. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat terorisme, ada Pak Al Haidar yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Al Haidar. Halo, selamat pagi Pak Haidar. Baik pemirsa, sambil menunggu hubungan kita dengan Pak Al Haidar membaik, kita akan meninjau bagaimana situasi terkini di Mabes Polri Jakarta. Sudah ada rekan Vito Erlangga. Selamat pagi Vito, bagaimana saat ini kondisi di kediaman dan juga bagaimana kondisi orang tua pelaku penyerangan? Ya, baik Wilson dan Salsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya bersama dengan tim berada di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa 2 Wetan, Ciratas, Jakarta Timur, yang merupakan kediaman dari terduga teroris pelaku teror di Mabes Polri yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Untuk suasana terkini di kediaman pelaku teror memang terpantau sepi. Hal ini dikarenakan memang nampaknya keluarga ini masih melakukan aktivitas istirahat. Namun perlu kami sampaikan bahwa memang tadi malam atau sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari ini sempat ada aktivitas dari para warga ini yang melakukan penjagaan di depan rumahnya. Namun untuk saat ini seperti yang kita lihat di layar kaca bahwa tidak ada lagi pemasangan garis kepolisian karena memang untuk proses penggeledahan dan proses pemeriksaan rumah sendiri sudah selesai pada pukul 12.00, maksud kami pukul 24.00 Rabu malam tadi. Dan kemudian untuk keluarga dari ZA, pelaku teror di Mabes Polri sendiri saat ini dikabarkan memang masih berada di dalam rumah. Artinya keluarga ini masih berada di dalam rumah. Dan tadi dari pihak keluarga, salah satu pihak keluarga tepatnya adalah kakak dari ZA sendiri sempat menemui kami, awak media, dan pihaknya menceritakan bahwa saat ini dirinya belum bisa memberikan statement secara langsung terkait dengan pengembangan terkait dengan hal ini karena masih dalam proses pengembangan kasus oleh Mabes Polri. Wilson. Baik Vito, lalu saat ini di mana kedua orang tua dan apakah mereka juga diperiksa oleh kepolisian dan barang apa saja yang diambil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa?
Ya, baik Wilson, Salsa dan pemirsa dapat kami laporkan untuk pemeriksaan sendiri memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pada dimulai pukul 21.00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat Rabu malam tadi, dan petugas kepolisian memang sempat memasang garis kepolisian di depan rumah di depan rumah milik ZA ini, dan kedua orang tua dari ZA yaitu Muhammad Ali dan Sutini ini sempat juga diperiksa, namun proses pemeriksaan ini juga dilakukan dan petugas kepolisian juga sempat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di rumah ini, khususnya bertitik fokus di kamar milik ZA. Untuk barang yang dibawa oleh pihak kepolisian berdasarkan penuturan dari kakak ZA, ini pihaknya mengatakan polisi sempat membawa berupa barang pribadi dari ZA, yaitu adalah handphone, kemudian satu buah laptop, yang mana kedua benda ini rencananya memang digunakan oleh petugas kepolisian untuk mendalami bagaimana koordinasi serta komunikasi dari pelaku ZA sebelum melakukan penyerangan, begitu Wilson. Dan kemudian perlu kami informasikan pula bahwa kami juga sempat berbincang dengan warga sekitar bahwa memang sosok ZA ini merupakan sosok yang dapat dikatakan pendiam dan introvert, sehingga jarang sekali berinteraksi atau bersosialisasi dengan warga. Dan ketika kami menanyakan terkait dengan sosok ZA kepada warga ini, kebanyakan tidak mengetahui lebih jauh dan merasa kaget ketika mengetahui bahwa ZA merupakan pelaku teror di Mabes Polri yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Wilson. Baik Vito, sebetulnya apa alasan polisi yang kemudian mempercepat penarikan garis polisi di lokasi rumah korban? Silakan. Ya, baik Salsa, untuk alasan dari pihak kepolisian sendiri, hal ini dikarenakan memang pihak kepolisian sendiri berdasarkan keterangan dari pihak keluarga ini sudah mengantongi cukup bukti dengan membawa sejumlah barang pribadi milik ZA, dan memang dari hasil penggeledahan rumah khususnya di kamar milik ZA ini tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan seperti bahan peledak ataupun senjata api. Namun pihak kepolisian ini lebih ke menyasar bagaimana ZA ini sebelumnya melakukan interaksi melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa memang dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu malam kemarin, Kapolri Listio Sigit Prabowo sendiri mengatakan bahwa dari hasil penelusuran media sosial bahwa ZA merupakan lone wolf atau simpatisan baru dari ISIS, yang mana memang hal ini dibuktikan dengan adanya penelusuran dari media sosial milik ZA. Salsa. Baik, terima kasih Victor Langga melaporkan dari lokasi rumah korban terduga teroris. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai aksi teror yang terjadi belakangan ini, kami sudah terhubung dengan seorang pengamat teroris bernama Bapak Al Haidar. Selamat pagi Pak Al Haidar. Ya, selamat pagi. Baik Pak Al Haidar, ada kejadian diduga terorisme yang terjadi di dalam markas besar Polri, Pak. Ini apakah polisi kebobolan atau seperti apa, Pak? Ya, ini bukan lagi diduga serangan terorisme. Ini memang merupakan serangan terorisme yang sudah terkonfirmasi. Dan apakah ini kebobolan? Saya kira tidak ya, karena ini merupakan resiko yang harus diambil oleh kepolisian, karena dia adalah leading sektor dalam bidang pemberantasan terorisme di Indonesia. Dan kantor polisi sudah berkali-kali menjadi sasaran atau target serangan dari kelompok ini. Dan Polri tetap bertahan dengan kukuh untuk
bertahan menjadi institusi keamanan yang berusaha menjaga keamanan rakyatnya ya. Dan saya melihat bahwa pelaku teror di Mabes Polri ini sebenarnya bukan pelaku, dia lebih kepada korban karena dia adalah korban provokasi dari aktor-aktor intelektual, influencer ataupun mentor ya yang tidak bertanggung jawab itu. Yang kami sebut itu dalam istilah teknis antropologis itu sebagai ulama organik kekerasan. Jadi violent organik ulama. Nah, violent organik ulama inilah yang jarang sekali ditangkap oleh polisi. Seharusnya memang mereka itu ditangkap semua karena kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang pendusta agama yang suka merekrut banyak orang dan kemudian menyuruh orang melakukan aksi teror. Kalau dalam istilah Pak Baik itu disebut sebagai incitement to terrorism. Baik. Pak Haidar, tadi Bapak menyebutkan bahwa korban yang memasuki kawasan Mabes Polri adalah korban provokasi begitu. Apakah bisa betul disebut korban provokasi bukan bagian daripada rekrutmen sistem daripada terorisme yang ada? Betul, memang merupakan sistem rekrutmen yang seharusnya kita lihat bahwa dia adalah korban karena banyak dari warga negara Indonesia yang tidak tahu tentang kegiatan-kegiatan incitement to terrorism yang dilakukan oleh para ulama organik kekerasan. Dan ulama organik kekerasan inilah yang menjadi momok yang sangat membahayakan, yang masih terus-menerus beredar di negeri ini, di Indonesia, dan bebas melakukan rekrutmen anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang agama dan tidak tahu apa-apa tentang politik, dan mereka dibodoh-bodohi. Jadi sebenarnya Zakiah Aini ini adalah korban, dia bukan pelaku. Hanya saja dia disuruh untuk melakukan suatu tindakan yang di luar kemampuan dia sebenarnya. Itu nggak ada yang orang yang bisa disuruh untuk melakukan suatu serangan kalau serangan itu tidak ada kemungkinan untuk menang. Itu bukan sebuah jihad di dalam Islam. Ya, di dalam Islam itu kalau ada perhitungan bahwa suatu serangan itu ada kemungkinan untuk menang walaupun dengan pengorbanan yang minimal dari pasukan dengan jumlah nyawa yang diperhitungkan lebih sedikit daripada jumlah nyawa yang yang diserang. Jadi kalau ini nggak ada yang meninggal pun seperti kejadian waktu di Makassar. Hanya korban dirinya sendiri. Ini jadi indikator untuk naik kelasnya sebagai teroris itu jika ada korban yang meninggal, seperti itu, Pak? Ya, seharusnya begitu, dan tidak boleh melibatkan perempuan, tidak boleh melibatkan anak-anak. Bahkan pemimpin JAD-nya sendiri itu Aman Abdurrahman itu sudah melarang dan menyatakan bahwa itu adalah tindakan gila, tindakan bodoh, orang yang tidak mengerti jihad yang melakukan tindakan seperti itu. Malah Ustadz Aman Abdurrahman dibilang sudah murtad. Ini apa ini? Ini kan gerakan Wahabi takfiri yang mengkafirkan pemimpinnya sendiri. Ini bahaya sekali. Jadi ini harus dikejar habis-habisan ini oleh Mabes Polri karena ini adalah organisasi sesat dan menyesatkan. Karena dia akan mengorbankan lebih banyak orang untuk melakukan tindakan-tindakan konyol yang tidak bertanggung jawab. Baik, jika tadi Bapak bilang yang di Mabes Polri ini dia merupakan korban karena memang tidak ada orang yang meninggal akibat tindakannya. Nah, lantas bagaimana kita tidak terinfluence dengan gerakan-gerakan seperti ini, apalagi yang ditargetkan sekarang kaum milenial, Pak, yang sangat melek teknologi, yang melihat informasi dari seluruh informasi yang ada di internet. Ya, betul. Makanya harus selektif dalam melihat informasi.
Makanya ini juga ulama-ulama organik kekerasan ini memang harus banyak ditangkap ini kalau mereka itu terus melakukan rekrutmen terhadap anak-anak yang tidak punya pengetahuan keagamaan yang cukup dan juga mereka memanfaatkan orang-orang yang mengalami problem di dalam rumah tangganya. Pak Haidar, sebetulnya kan kita kalau melihat data riset begitu ya, Anda sebagai pengamat juga bisa mendefinisi bersama kami perlibatan perempuan dan juga perekrutan anak-anak dalam giat-giat terorisme internasional sebetulnya sudah bukan hal yang tabu lagi. Dan kini di Indonesia mulai digunakan peran-peran pendekatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme. Nah, berkaitan dengan motif itu sendiri, apa yang sebetulnya ingin ditampilkan dari aksi teror tersebut? Ya, sejak tahun 2014 kelompok teroris ISIS itu melalui berbagai kelompok-kelompok unit pendukungnya di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara dan di Indonesia, mereka mulai merekrut perempuan yang sebenarnya tidak boleh karena tidak ada di dalam ajaran agama Islam yang membolehkan perempuan dan anak-anak ikut di dalam medan perang. Dan mereka merumuskan medan perang itu adalah situasi damai yang sebenarnya tidak ada konflik sama sekali seperti di Indonesia. Dan mereka menggambarkan bahwa seakan-akan sedang ada peperangan, sedang ada pertempuran antara kekuatan hak dan batil di Indonesia. Padahal tidak ada. Dan itu yang seharusnya tidak boleh ada seperti itu. Dan kita tahu bahwa cara mereka untuk menafsirkan situasi perang itu juga di luar kriteria keagamaan. Dan ini juga korban ZA ini juga terlihat amatir begitu ya Pak ya, dengan terlihat dari gambar yang kita dapatkan dari situasi Mabes Polri ketika kejadian bahwa yang dibawa adalah senjata airsoft gun dan juga datang seorang diri begitu. Halo Pak Haidar. Baik pemirsa, sambungan kami terputus dengan Pak Haidar. Kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Haidar, tapi memang kita melihat situasi ini cukup memang membuat warga cemas, tapi warga tidak boleh terlalu khawatir, tetap harus aman. Betul. Karena memang pihak kepolisian juga sudah menyiagakan petugas-petugasnya untuk menjaga keamanan di sekitar perumahan warga. Dan tentu saja kita juga harus punya awareness atau kesadaran melihat indikasi apa sih yang sebetulnya kita juga harus bekerja sama dengan Polri. Kira-kira memang ada yang mencurigakan dan terindikasi bahwa ini adalah giat atau aktivitas teroris, mungkin harus segera dikomunikasikan karena tentu ini harus menjadi kerja bersama kita bersama kepolisian dan juga TNI. Betul sekali, dan pemirsa kita sudah tersambung kembali dengan pengamat terorisme Pak Al Haidar. Selamat pagi Pak Al Haidar, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Siap. Pak Al Haidar, dalam kasus yang di Mabes Polri ini, pelaku sudah langsung dilumpuhkan. Betul. Bukan dilumpuhkan, bahkan ditembak mati. Sebenarnya indikatornya seperti apa Pak untuk polisi? Kenapa tidak dilumpuhkan dulu? Baru diperiksa, ini kenapa langsung ditembak tepat di bagian dada dan jantung Pak? Ya. Apakah ada pendekatan yang sebetulnya ada lebih soft gitu ya, nggak langsung ke penembakan? Silakan Pak Haidar. Ya, seharusnya memang yang dilakukan adalah penembakan untuk melumpuhkan ya. Kasihan ini kan kok polisi itu langsung menggunakan overwhelm. Kok langsung lethal, langsung mematikan. Seharusnya itu kan bisa dilakukan penembakan yang sifatnya melumpuhkan, tidak untuk mematikan. Jadi mungkin ini situasi panik yang sedang dihadapi oleh aparat keamanan sehingga mereka tidak ada pilihan lain dalam berhadapan dengan kelompok teroris ini. Jadi wajar juga bisa kita pahami tentang hal itu, tapi seharusnya memang apalagi yang menyerang itu adalah tentara-tentara yang perempuan yang tidak dilatih sebenarnya oleh ISIS. Ya, jadi sebenarnya mereka juga tidak pernah bertanggung jawab dalam merekrut anak-anak muda untuk kemudian dijadikan tentara atau prajurit ya. Dan ini adalah kelompok pengajian yang sangat berbahaya, yang sangat
tidak bertanggung jawab dalam merekrut dan membawa anggota pengajiannya itu menjadi orang yang mengerti tentang agama dan mengerti tentang situasi perang. Jadi ini adalah sebuah tragedi teologis ya, tragedi keagamaan yang sebenarnya itu mengorbankan banyak warga negara Indonesia yang tidak tahu apa-apa, yang kemudian diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Baik, tadi Bapak bilang ada kelompok pengajian yang agak menyimpang informasi yang disampaikan. Nah, jika pelaku ini sudah ditembak mati oleh polisi, lantas dari mana polisi mendapatkan ada jaringan-jaringan lain yang berkaitan dengan teror di Mabes Polri ini, Pak? Ya, makanya seharusnya tidak boleh ditembak mati ya, karena itu kan hilang jadinya sumber untuk mengetahui dari mana dia mendapatkan pengaruh-pengaruh ataupun pengajian-pengajian siapa ulama organik kekerasan yang telah mempengaruhi dia. Karena Zakiah Aini ini kan seorang yang tinggal di Jakarta, dan kemudian dari mana dia mendapatkan radikalisasi ataupun provokasi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti ini. Jadi harusnya kalau tidak ditembak mati oleh polisi, itu Zakiah Aini akan memberikan keterangan yang lebih banyak tentang siapa saja yang telah berkomunikasi dengan dia. Jadi itu dengan ditembak mati kan berarti kita kehilangan sumber yang paling penting untuk melacak siapa pelaku ulama-ulama organik kekerasan yang tidak bertanggung jawab ini. Baik, Pak Haidar, sebetulnya apa yang bisa Anda tangkap? Analisis seperti apa setelah terjadi bom di Makassar, kemudian juga ada penyerangan di Mabes ini, kemudian juga sejumlah alat bukti ditemukan di lokasi-lokasi penangkapan yang terduga teroris. Apa sebetulnya pesan yang sedang ingin disampaikan dari aksi teror ini? Betul sekali, dan kita lihat juga pola yang di Mabes Polri dan di Makassar ini berbeda. Di Mabes Polri penembakan, sementara di Makassar ini bom bunuh diri, Pak Al Haidar. Ya, itu hanya alat saja yang membedakannya, tapi misi dan tujuan serta ideologi yang melandasi gerakan ini adalah sama. Mereka juga berasal dari satu sel yang satu organisasi yang sama, yaitu JAD, Jamaah Ansarud Daulah, dan ideologinya ideologi Wahabi Takfiri yang sangat bebas beredar di Indonesia saat ini. Dan kita tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan yang telah tersebar di seluruh Indonesia sampai ke 19 provinsi, dan jumlah mereka memang tahun 2017 cukup banyak, tapi tahun 2018-19 itu mulai menurun. Dan karena kekalahan ISIS di Suriah itu membuat banyak para pengikutnya itu merasa kecewa, dan kemudian banyak yang keluar dari organisasi tersebut. Dan ini efeknya kepada Indonesia adalah mereka berusaha untuk mempertahankan eksistensi negara ISIS tersebut di Suriah dengan cara-cara yang menghabiskan seluruh sumber daya yang mereka miliki, mereka tumpahkan untuk mereka menyerang Indonesia ini. Nah, ini seharusnya aparat keamanan menangkap semuanya lah, semua kelompok-kelompok teroris ini, sekecil apapun keterlibatan mereka. Karena ini adalah organisasi yang cukup membahayakan, tidak hanya kelangsungan bagi warga negara Indonesia, tapi juga masalah kerukunan umat beragama juga turut dipengaruhi oleh kelompok yang kristofobia ini, yang sangat benci kepada agama non-Muslim. Baik, terima kasih Pak Al Haidar telah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan semoga diskusi tadi kita dengan Pak Al Haidar ini membuka mata seluruh warga dan masyarakat bahwa hati-hati jika menerima informasi. Jika menerima informasi, baiknya kita bicarakan dengan orang-orang sekitar sehingga kita tahu mana yang benar dan juga yang salah. Terutama pengaruh dogmatis ya. Dan pemirsa, sejumlah sekolah di Jakarta mulai menyiapkan kebutuhan jelang pembelajaran tatap muka. Kami akan kembali usai jeda berikut.